Ustaz, kalau ada seseorang yang susah kehidupannya ya, ini bukan cuma sehari, bertahun-tahun susah, utang sana, utang sini untuk kehidupannya berlangsung terus, Ustaz. Nah, ibadah apa aja sudah dilaksanakan lillahi ta'ala dengan menunggu kesabaran. Namun kan penderitaan itu masih terus berlanjut. Adakah dosa yang menghalangi rezeki orang tersebut, Ustaz? Sehingga Allah masih menahan rezekinya, Ustaz? Kalau dosa saya tidak tahu persis, tapi evaluasi apakah dulu dengan orang tuanya dia bermasalah, kan gitu. Karena pada saat dia itu menikah, umpamanya dia itu sudah lurus-lurus saja, umpamanya, tapi dengan orang tuanya bagaimana? Kalau dengan orang tuanya dia insya Allah tidak bermasalah, tetapi sampai saat ini itu seperti bermasalah, di titik mana bermasalah? Di titik mana? Kalau si orang tersebut laki-laki, di titik dia itu kekurangan harta, walaupun sebenarnya pas-pas saja sih, tapi merasa kekurangan harta. Belum tentu di titik itu adalah kekurangan beneran dari laki-laki tersebut. Nggak taunya pada waktu dilihat, dia itu kesulitannya di istrinya umpamanya. Nah, di titik istrinya ini sebenarnya ini tidak bisa dibangun kecuali istrinya sendiri itu paham. Jadi Allah itu melihat ini hambaku ini dia sudah baik, tapi istrinya nggak bisa. Dia banyak nuntut, dia banyak arogan, dia banyak ego, dia banyak menangnya. Karena istrinya seperti itu, si suami itu sulit untuk menasehati, memberikan masukan kepada istri atau merubah istrinya menjadi soleh. Ya Allah nggak bisa memberikan harta seperti itu. Karena apa? Si suaminya memang dia baik dan nah kalau ini dikasih, istrinya akan melunjak nanti pasti. Banyak tuntutan. Nah, sehingga di dalam kondisi seperti ini aja istrinya menuntut ini, suaminya nggak bisa menolak, apalagi nanti suaminya dititipi oleh Allah Ta'ala harta yang cukupan lah istilahnya. Ya, kalau istrinya menjadikan lebih rusak, suaminya kan ikut rusak juga. Nah, dengan seperti tadi yang tadi saya ceritain, bisa aja tidak diberi oleh Allah Ta'ala selamanya. Karena apa? Tugasnya dia adalah membimbing istrinya sampai kapan? Sampai meninggal. Karena apa? Dengan seperti itu, tugasnya itu adalah mulia di hadapan Allah Ta'ala walaupun tanpa banyak harta. Dia mulia memang. Makanya itu suatu hal yang normal, kecuali istrinya anteng, nggak banyak tuntutan, ini biasa. Dengan orang lain tidak banyak ego, dengan anak tidak banyak ego, tidak banyak ini, tidak banyak protes dan sebagainya, bisa itu dikasih jalan sama Allah Ta'ala, insya Allah ya. Karena sudah cukup bahwa suami istri ini sudah cukup untuk sujud kepada Allah Ta'ala, sehingga bisa aja diberi kecukupan yang agak lebih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bukan berarti Allah itu menyiksa hamba-hambanya, enggak, kita yang harus tahu. Jadi dosa di titik mana? Wallahu alam. Kalau saya bilang dosa, saya nggak tahu. Cuma kalau saya ketemu dengan orang itu beneran, saya bisa korek istilahnya, sehingga titik-titik itu saya akan mengajak untuk mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala di titik itu. Kenapa? Saya kasih contoh umpamanya. Saya pernah datang seorang wanita muda cantik. Dia bilang, Ustadz, saya pengen nikah tapi belum ada teman laki-laki. Belum ada, Ustadz. Nggak ada, saya nggak punya teman laki-laki. Saya amati, ini cantik sebenarnya. Dari titik mana? Saya tanya, sholat gimana Mbak? Biasa saya tanya. Ya, Alhamdulillah 5 waktu. Sejak kapan 5 waktu? Sejak saya SMP sudah apa namanya? Sudah tertib lah istilahnya. Saya lihat itu, oh ya benar. Nah, kemudian dia bilang, saya tanya, dia bilang nggak punya teman lagi, nggak punya Ustaz. Oke, saya tanya, Mbak sama orang tua, bapak dan ibu? Dia bilang saya sama ibu. Nah, ini menandakan bahwa ini pisah nih. Bapak ibu pisah? Iya. Sejak kapan? Sejak SD. Ya.
Kemudian saya tanya, menurut cerita ibu dan Mbak sendiri mengamati, melihat, kan Mbak udah dewasa, kira-kira yang salah siapa? Menurut saya kira-kira bapak saya. Oke? Saya cuma tanya begini, Mbak, pernahkah Mbak berdoa pada Allah Ta'ala, nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 10 kali, beberapa kali itu berdoa seperti ini, ya Allah, saya besok kalau punya jodoh tidak seperti ayahku. Beliau menjawab, benar Ustadz, saya sering berdoa seperti itu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berdoa itu harus jelas. Kalau ayahnya Mbak itu zalim kepada ibu Mbak, doanya harus jelas. Ya Allah, aku mohon jika Engkau berikan aku jodoh tidak seperti akhlak tidak baik dari ayahku. Berikanlah aku jodoh laki-laki yang soleh. Itu harusnya. Dia diem. Itu salah? Saya nggak bilang itu salah, itu manusiawi. Tapi bisa aja di hadapan Allah itu salah. Kenapa? Karena Mbak doanya, ya Allah, aku besok kalau bisa punya suami jangan seperti ayahku. Kalau jangan seperti ayahku kan diambil oleh Allah Ta'ala, kan semaunya Allah mengambilnya ayahnya itu laki-laki perempuan. Laki-laki jangan seperti ayahku, ya nggak akan ketemu laki-laki sebenarnya. Udah, kemudian Mbak mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang itu aja fokusnya. Nggak perlu menceritakan keburukan ayah, nggak perlu di hadapan Allah Ta'ala, Allah sudah tahu. Tapi Mbak mohon ampun di titik itu, ngerti? Insya Allah tahu. 2 bulan 3 bulan kemudian dia datang, Ustadz, alhamdulillah ada laki-laki yang dekat dengan saya. Alhamdulillah. Ibadahnya gimana? Saya amati, saya tanya teman-temannya, ibadahnya cukup lumayan bagus Ustadz, kelihatan tanggung jawab. Boleh saya menerima cintanya? Namanya anak muda ya, silakan aja. Berdoa aja pada Allah Ta'ala, istiqoroh, mudah-mudahan kalau memang itu betul ya betul, akhirnya menikah. Hanya cuma gara-gara dia itu berdoa, dia ingin kalau punya suami tidak seperti ayahnya loh. Ayahnya kan laki-laki. Seperti itu. Jadi hal tersebut bisa menjadikan takdir itu berbeda karena kita salah mengucap. Berarti Allah mengabulkan dan tidak mengabulkannya tergantung dari salah satunya adalah cara kita berdoa ya. Salah satunya bisa ada cara kita berdoa. Kemudian dilihat imannya. Semakin iman itu kuat, iman kepada Allah Ta'ala kuat, kemudian dia minta duniawi, biasanya nggak terlalu dikabulkan. Karena sayangnya Allah aja. Cuma bagi orang yang tidak dikabulkan, jengkel, kecewa, seperti itu. Makanya saya bilang jangan, karena memang yang kamu rasa tidak baik itu sebenarnya itulah yang terbaik untuk imanmu kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya harus belajar paham. Makanya kenapa dalam berdoa, dalam mensikapi kehidupan itu, sabar dan sholat itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dia harus belajar. Sabar itu memang sulit, ya jelas. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin, itu sangat jelas sekali. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk itu sudah paham, oh takdirnya saya lagi begini, diterima, disyukuri, kan begitu. Jadi semua hal di dalam kehidupan di dunia ini, sholat dan sabar itu harus kita praktekkan. Jadi tidak hanya cuma sekedar teori. Nah, sholat dan sabar itu kita praktekkan ke setiap keadaan kehidupan kita di dunia, siapapun. Sabar dan sholat. Nah, begitulah kita harus pahami bahwa sabar dan sholat ini adalah penolong dari Allah Ta'ala. Jadi Allah akan melihat kita dalam kesabaran dan sholat yang harus kita jalankan setiap saatnya, apapun bentuknya. Makanya jangan berlaku sombong, bangga, riak terhadap nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, karena nikmat itu dari Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah, nggak usah disombongkan.
kita tetap aja sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Istiqomah di titik itu, apapun yang terjadi, sabar, sholat. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita dan sedulur beriman itu paham bahwa sabar dan sholat itu harus dipraktekkan setiap saatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menilai, memberikan amal soleh kepada kita. Amin. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah.